3 tahun yang lalu, kasus pertama virus tanaman global tercatat dan mulai menghancurkan sebagian besar ekosistem kita. Memakan makanan yang terinfeksi virus ini menyebabkan penyakit autoimun yang parah, dan hilangnya kehidupan tanaman telah mengurangi jumlah oksigen dalam atmosfer menjadi 10%, yang telah meningkatkan jumlah bencana alam di seluruh dunia. Laboratorium penelitian terkemuka di dunia tidak berhasil mengembangkan obat, dan orang-orang mulai berpikir planet ini terancam. Harapan satu-satunya adalah Project Gemini yang dikembangkan oleh Dr. Stephen berdasarkan 2 artefak alien kuno yang ditemukan oleh ahli paleontologi yang yakin bahwa objek tersebut berusia 4 miliar tahun sebelum ada jenis kehidupan di bumi. Tim Stephen telah menciptakan bahan super kuat yang terbuat dari bola dan mesin dan telah membuat salinan, dan mesin ini memungkinkan mereka membangun sebuah kapal yang terbang tanpa awak dan menemukan planet yang cocok untuk diterraformasi. Bola tersebut digunakan untuk menciptakan kehidupan dan berfungsi berkat puluhan perintah yang akhirnya didekripsi oleh tim. Ini juga merupakan bukti bahwa kehidupan di bumi diciptakan oleh alien. Sebuah tim yang terdiri dari dokter dan pilot militer akan melakukan perjalanan untuk menciptakan bumi 2.0 dengan bola di sistem tata surya TESS yang berjarak beberapa ratus tahun cahaya dari sini. Stephen memiliki istri bernama Amy yang tidak ingin dia pergi dalam misi ini. Pada hari peluncuran, dia masih datang ke pangkalan untuk mencoba menghentikan Stephen dari pergi, tetapi dia tidak berhasil dan harus menyaksikan bagaimana kapal meninggalkan planet. Ketika wahana meninggalkan atmosfer, retakan yang tidak biasa muncul pada bola alien menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak sendirian. Dengan menggunakan teknologi mesin alien, kapal membuka portal perang yang memungkinkan mereka melompat melintasi alam semesta. Namun begitu mereka tiba di sisi lain, sistem mengindikasikan kesalahan. Mereka tidak tiba di TESS, mereka berada di tempat yang tidak diketahui. Stephen menyalahkan insinyur Peter untuk ini, mengklaim bahwa dia membuat kesalahan ketika memasukkan koordinat, sehingga dia diberhentikan dari tugasnya untuk sementara. Beberapa saat kemudian, sementara Stephen istirahat, dia terus memikirkan Amy, tetapi juga tentang saat pertama dia mengaktifkan bola, yang memungkinkan dia melihat bentuk manusia aneh yang cepat menghilang. Kemudian Stephen meminta tim untuk mencoba mengatur lintasan lompat untuk mencari tahu di mana mereka berada. Tetapi ini tidak mungkin dilakukan karena semua data mereka kacau, seolah-olah mereka berpindah antara dimensi ketiga dan keempat. Sementara itu, Peter meninggalkan tempat persembunyiannya dan mengambil salah satu kamera keamanan sehingga dia bisa memeriksa bola alien sendirian. Pada saat itu, komputer mengumumkan bahwa seseorang telah membuka kunci darurat perbaikan dan ada objek yang tidak dikenal mendekat. Untuk kejutan semua orang, mereka tiba-tiba melihat Peter mengapung di luar yang membeku. Dr. David berpikir Peter mengakhiri semuanya karena dia tidak bisa hidup dengan kesalahan yang dia buat. Tetapi Dr. Leona menolak untuk percaya karena dia mengenal Peter selama 8 tahun dan dia bukanlah tipe orang seperti itu. Stephen memarahinya karena menangis atas pria yang telah menentukan nasib umat manusia dan memerintahkannya untuk menggantikan tugas Peter mulai sekarang. Kemudian, David berbagi bahwa ketika putrinya meninggal, dia juga hampir mengakhiri semuanya. Tetapi dia berpikir dia bisa menjadi berguna. Sekarang bahwa misi ini selesai, dia merasa tidak berguna lagi. Tetapi Stephen berjanji kepada David bahwa mereka akan menemukan solusi. Pada saat itu, kapal menemukan planet yang terbuat dari batu vulkanik. Ini tidak memiliki oksigen, tetapi lingkungan luar tidak agresif, yang berarti mereka hanya memerlukan masker pernapasan. Stephen berpikir ini adalah alternatif yang sempurna untuk melanjutkan rencana mereka dan sangat ingin mendarat. Tetapi Kapten Ryan menghentikannya, menunjukkan bahwa mereka belum melakukan pemeriksaan yang tepat terhadap planet tersebut, sehingga Stephen dengan sembrono membahayakan keselamatan kru. Stephen tidak peduli dan mengingatkan semua orang bahwa dia yang memegang kendali di sini. Tim akan turun dengan pesawat ulang-alik sementara petugas Richard tinggal di kapal induk. Begitu pesawat ulang-alik semakin mendekati planet, mereka menghadapi badai yang sangat agresif, sehingga mereka harus mengaktifkan pendorong pengiriman untuk melambatkan jatuh mereka.
Ini juga akan habiskan semua bahan bakar mereka dan mencegah mereka untuk kembali, tetapi ini adalah satu-satunya peluang mereka untuk bertahan. Ketika pesawat ulang-alik mendarat, kru pingsan dan Stephen bermimpi tentang saat dia memberikan gelang kepada Amy yang terbuat dari bagian khusus dari bola alien lama, mencoba menghubungkan dua hal yang paling penting baginya. Beberapa saat kemudian, kru bangun dan segera kembali bekerja. Pesawat ulang-alik tidak menerima kerusakan kritis, tetapi bahan bakarnya rendah dan mereka terjebak di sini. Stephen tidak melihat masalah dengan ini karena mereka datang untuk tinggal selama 4 tahun. Dan bahkan jika mereka tidak mendarat di tempat yang mereka inginkan, dia yakin mereka bisa menggunakan salah satu gua besar sebagai kubah untuk bola agar dapat diluncurkan. Sementara itu, di lorong-lorong tersembunyi pesawat ulang-alik, sejenis cairan aneh menetes dari dinding. Di kapal induk, Richard melakukan inspeksi ruangan lain dan menemukan cairan ini juga bersama kamera yang hilang. Setelah semua orang memakai pakaian pelindung dengan baik, kru membawa bola ke gua terdekat dan mengaktifkannya dengan sukses. Kemudian mereka kembali ke pesawat ulang-alik untuk mengumpulkan data, tetapi Ryan mengganggu pekerjaan mereka dengan mengumumkan bahwa hukum militer berlaku di stasiun. Untuk menjelaskan keputusannya, dia berbagi beberapa file yang dikirimkan oleh Richard saat dokter sedang bekerja. Ini adalah video Peter yang merekam dirinya sendiri saat dia memeriksa bola, sehingga dia tidak bisa dituduh membuat kesalahan nantinya. Saat dia membuka pintu mesin, dia menemukan sesuatu yang bergerak di dalam bayangan yang tiba-tiba melompat padanya dan membunuhnya sebelum melemparkannya keluar dari kapal. Kamera tidak bisa menangkap bentuk makhluk ini, tetapi Richard menjelaskan bahwa dia telah memeriksa semua rekaman dan bahwa alien ini telah bersama mereka sejak mereka meninggalkan bumi karena ia melakukan perjalanan di dalam bola seperti kuda Troya. Kemungkinan menyebabkan kegagalan selama lompatan, tetapi sekarang tidak lagi ada di kapal induk. Dia telah pergi ke planet dengan pesawat ulang-alik. Richard dapat melacaknya karena alien ini mengganggu medan elektromagnetik, menjelaskan rekaman buruk. Diskusi ini tiba-tiba terputus oleh David yang memperhatikan sesuatu yang aneh di sistem. Bola menjalankan program yang berbeda dari yang mereka unggah. Stephen ingin kembali ke bola, tetapi Ryan menghentikannya, mengingatkannya bahwa dia tidak akan membiarkannya memimpin lagi dan menuduhnya menyembunyikan sesuatu. Ryan mengungkapkan bahwa Richard juga telah menemukan rekaman Stephen melihat bentuk aneh tersebut kembali di bumi beberapa bulan yang lalu. Jadi dia tahu ada potensi ancaman dan belum memberitahu siapapun, yang berarti kematian Peter adalah kesalahan Stephen. Terhina dengan tuduhan ini, Stephen bergegas keluar dari ruangan sambil memikirkan semua pekerjaan yang dia dan David lakukan dalam proyek ini. Stephen tidak yakin apakah David seharusnya datang dengan mereka karena dia masih berduka. Tetapi David meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan ingin menciptakan bumi yang lebih baik untuk mencegah kematian anak-anak lain seperti putrinya. Beberapa saat kemudian, Stephen bertemu dengan David dan memintanya untuk menyusup keluar bersamanya melalui airlock untuk memeriksa bola. David tidak ingin melanggar perintah Ryan, tetapi Stephen mengubah pikirannya dengan mengingatkannya pada putrinya dan masa depan planet ini. Segera setelah mereka sampai di gua, mereka menyadari bahwa bola menciptakan bentuk kehidupan alien lebih cepat daripada saat menciptakan kehidupan di bumi, karena seseorang telah mengatur ulang pengaturan. Stephen segera mulai mengatur ulang pengaturan bola, mengabaikan permohonan David untuk pergi dan mendiskusikannya dengan semua orang. Pada saat itu David memperhatikan radar mereka bahwa alien semakin mendekat, jadi dia menembakkan tembakan peringatan untuk mencoba membuat Stephen bergerak. Stephen merespons dengan mengeluarkan senjata sendiri, tetapi sebelum pertikaian memanas, mereka memperhatikan bahwa alien sudah masuk ke dalam gua. Setelah Stephen mengambil sepotong bola untuk dibawa bersamanya, keduanya mulai lari, memperhatikan bahwa makhluk itu semakin mendekat karena bayangan dan suara yang mereka hasilkan. Mereka akhirnya mendapatkan pandangan penuh saat mereka keluar dari gua, tetapi sebelum makhluk itu dapat menyerang mereka, mereka berhasil kembali ke pesawat ulang-alik dan menutup airlock. David menyalahkan Stephen karena mengambil risiko hidup mereka, tetapi Stephen mengingatkannya bahwa bola lebih penting dan bahwa ia tidak akan ragu untuk menembaknya lain kali.
Kemudian Ryan muncul untuk memarahi Steven juga, dan ketika Steven menjelaskan bahwa mereka harus menggunakan kekuatan untuk menghentikannya, Ryan memukulnya. Tiba-tiba, komputer mengeluarkan peringatan untuk memberitahu kru bahwa integritas modul telah terganggu. Leona meninggalkan kamarnya untuk memeriksa masalah tersebut dan menemukan banyak cairan di lorong, hanya untuk tiba-tiba ditarik ke area yang berbeda. Ini adalah Frank yang memberitahunya bahwa alien telah membuat lubang di dek bawah dan sekarang berada di pendarat. Dengan hati-hati, keduanya membuat jalan mereka untuk bersembunyi di lab, di mana semakin sulit untuk bernapas. Dalam sekejap, lampu padam dan suara aneh terdengar datang dari balik unit tanaman. Ini berarti alien berada di sini. Jadi Frank mendorong Leona keluar dari ruangan. Dan ketika dia berlari ke bawah lorong, dia dapat mendengar jeritan Frank ketika alien membunuhnya. Leona bertemu dengan tim lain di ruang kontrol dan memberitahu mereka apa yang terjadi, memicu Ryan untuk berteriak kepada Steven karena membawa alien bersamanya. Makhluk itu masuk dengan membuat lubang di lambung, juga merusak generator dan kamera tidak berfungsi, sehingga mereka kehilangan kontak dengan Richard dan mereka tidak memiliki visual pada sisa kapal. Satu-satunya solusi mereka adalah pergi ke generator cadangan dan menghubungkan kembali semuanya, yang sangat sulit untuk dijalankan jika mereka tidak dapat melacak makhluk itu. Sehingga Steven bersedia pergi karena ini salahnya. Dengan senjata keluar, Steven dengan hati-hati membuat jalan ke generator dan berhasil menghidupkan kembali sistem komunikasi. Tim dapat melacak alien sekarang dan memperingatkan Steven bahwa itu berada di dekatnya. Tetapi begitu Steven mencoba pergi, dia mulai mendengar suara-suara itu. Untungnya Ryan berpikir cepat dan menyeretnya kembali ke dalam ruang kontrol dengan menggunakan tali besi. Kemudian, tim membuat rencana bersama untuk menghalau alien keluar dari pesawat. Sementara Steven menunggu di luar untuk menjadi umpan, Leona membuka airlock diikuti oleh pintu lab, bergegas untuk bersembunyi di ruangan lain saat alien keluar. Makhluk tersebut dengan cepat mulai melewati airlock, tetapi ketika Richard mencoba menghidupkan mesin untuk membakarnya, dia tidak bisa karena alien mengganggu sinyal. Steven berlari untuk menyelamatkan dirinya, dan Leona yang kemudian ikut membantunya. Namun tiba-tiba alien muncul. Richard berhasil mengakses kembali mesin dan memberi peringatan agar mereka menjauh. Meski demikian, Leona mengambil tindakan drastis dengan menembaki alien itu. Sayangnya, dalam kekacauan itu mesin melepaskan api yang tidak terkendali, membakar Leona. Tanpa ragu, Steven berlari meninggalkan bahaya dan ditarik oleh David ke dalam ruangan. Tentakel alien melukai lengan David saat mereka menutup pintu, meninggalkan anggota tubuh makhluk itu di dalam. Sementara makhluk itu kembali ke gua, Ryan menutup airlock dan yang lainnya menutup lubang. Beberapa saat kemudian, tim menemukan tubuh Frank dan setelah kejadian Steven merasa kehilangan Leona sebagai temannya yang memutuskan untuk menolongnya dan mati terbakar. Karena kesedihannya, Steven memikirkan Amy lagi. Dia telah mencoba meyakinkan Steven untuk tidak pergi dengan menjelaskan bahwa dia bekerja pada vaksin. Tetapi yang lebih penting, dia sedang hamil. Namun ini masih belum cukup untuk membuat Steven tinggal karena menyelamatkan bumi lebih penting daripada kehidupan pribadinya. David pergi ke lab untuk membalut luka dan Steven membawa tentakel untuk mempelajarinya. Dia menemukan bahwa makhluk itu adalah biorobot yang terbuat dari bahan yang sama dengan bola, yang berarti tujuan bola selalu adalah untuk menciptakan makhluk-makhluk seperti ini. Steven memberitahu David bahwa tentakel tersebut telah menginfeksinya dengan bakteri yang memiliki mekanisme pertahanan yang sangat kuat, yang berarti darahnya sekarang memegang kunci untuk membuat vaksin yang bisa menyelamatkan bumi. Begitu Steven membuat sayatan di tentakel, lampu mulai berlebihan, dan dia mengingat gambar yang dia lihat kembali di bumi, yang berarti alien ini adalah transponder dan ini adalah cara rasnya mengkolonisasi planet. Steven memutuskan bahwa mereka perlu membunuh alien dan mengembalikan pengaturan bola. Tetapi Ryan menguncinya di dalam lab dan memberitahunya bahwa dia ditahan karena telah mengancam nyawa semua orang. Dan David setuju, mengatakan bahwa Steven hanya ingin menjadi pahlawan dan dia tidak peduli tentang kemanusiaan. Hal ini membuat Steven mengingat argumen terakhirnya dengan Amy, yang menuduhnya memiliki kompleks penyelamat sebelum melemparkan gelangnya. Steven terus melakukan penelitian di lab,
dan mendapatkan teori yang dikonfirmasi oleh Richard saat dia memeriksa catatan perjalanan. Mereka tidak melompat melalui ruang, mereka melompat melalui waktu. Mereka masih berada di bumi, tetapi 4 miliar tahun yang lalu sebelum ada kehidupan. Dan bola klon yang mereka bawa adalah sama dengan yang ditemukan oleh para ahli paleontologi di masa depan. Mengabaikan kenyataan bahwa luka David semakin parah, Stephen sangat gembira saat menyadari bahwa fragmen bola yang dia ambil sebelumnya adalah sama dengan yang dia gunakan di masa depan untuk membuat gelang Amy. Jadi dia langsung menulis pesan pada gelang untuk mengajari Amy cara mengaktifkan bola yang mereka tinggalkan. Mendengar argumen Stephen, Ryan dan David, mereka tidak setuju dengan keputusannya untuk menyelamatkan bumi dengan memberikan informasi vaksin kepada Amy. Karena itu berarti Stephen harus membunuh alien tersebut dan kembali masuk ke dalam gua. Meskipun Stephen bersikeras untuk melakukannya, Ryan dan David menolak. Pertikaian pun tak terhindarkan, dimulai dari tembakan David yang mengakibatkan kematian Ryan. Pada saat pertikaian berlangsung, alien memasuki kapal dan mereka terlibat dalam baku tembak. Stephen dikejar oleh alien dan dengan cepat ia melarikan diri mencari tempat persembunyian yang tak ditemukan oleh alien dan David. Saat Stephen berusaha memancing alien keluar dari persembunyiannya dengan menembakkan tembakan peringatan ke langit. Dalam upayanya menggiring alien masuk ke dalam ruangan yang berisi bom, ia tak sengaja ditemukan oleh David yang berusaha membunuhnya. Tiba-tiba, alien muncul dan menusuk David dari belakang, menyebabkannya tewas di tempat. Tanpa ragu, Stephen melarikan diri dan dengan terpaksa ia mulai mengaktifkan bom yang sebelumnya dibuat oleh Ryan untuk menghancurkan bola dan alien di dalam goa yang ada di ruangan tersebut. Setelah ledakan kapal bersama alien itu, Richard mencoba menghubungi tim, namun hanya Stephen yang menjawab. Stephen memberitahunya bahwa mereka telah tewas akibat serangan alien. Selain itu, Stephen sendiri mengalami penurunan oksigen karena terkena tembakan. Ia menyadari bahwa kantong oksigen telah bocor dan hanya memiliki 1 jam untuk menyelesaikan tugasnya dan berusaha masuk ke dalam gua. Setelah memasuki goa, Stephen segera mulai mengaktifkan bola. Sementara itu, di masa sekarang Amy menemukan kembali gelangnya dan akhirnya menyadari pesan di dalamnya. Ia pun segera menggunakannya untuk mengaktifkan bola juga. Pada saat itu suami dan istri bertemu kembali dalam perpaduan antara masa lalu dan sekarang. Stephen dengan tergesa membagikan rumus vaksin sebelum mengungkapkan cintanya, seolah ingin memastikan pesannya disampaikan sebelum koneksi mereka berakhir. Sambil menangis, Amy menyadari bahwa kini tak ada lagi kesempatan untuk bertemu Stephen dan bahwa suaminya meninggal di dalam gua karena kekurangan oksigen. Dari cerita ini saya merasa sangat kesal karena di akhir film hanya menampilkan Stephen yang terperangkap di dalam gua tanpa adanya perkembangan. Ini membuat saya penasaran, terutama mengenai nasib Richard yang berada di kapal induk. Kita tahu bahwa dia satu-satunya yang masih hidup. Apakah dia juga akan menghadapi kematian atau mungkin kembali ke masa sekarang? Jika Anda tahu atau memiliki teori, silakan tinggalkan komentar di bawah dan terima kasih telah menonton.